Shalom, apa kabar semua? Tentunya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar mengampuni. Nah, siapkan Alkitab kalian, siapkan catatan kalian, dan jangan lupa siapkan hati kalian untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mulai sekolah minggu hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang suatu gambaran bagaimana mengampuni. Nats Alkitab diambil dari Matius 6 ayat yang ke-14, kemudian dari Filemon 1 ayat 8 sampai 21. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memujikan sebuah pujian yang berjudul Mengampuni Lebih Sungguh. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang terus Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami masih boleh datang ke rumah-Mu Tuhan untuk bersekutu bersama teman-teman kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini semua karena berkat dan kasih karunia-Mu saja. Demikian juga dengan kesehatan, kekuatan yang terus Engkau berikan kepada kami. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau boleh menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh tumbuh dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun tujuan kita belajar ayat-ayat kitab suci atau firman Tuhan hari ini adalah supaya kita mengerti bahwa sikap mengampuni itu penting dalam hubungan kita dengan sesama, dan Ia akan bersedia mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita mampu mengampuni sesama kita.
Selanjutnya mari kita simak firman Tuhan yang diambil dari Filemon tadi ayat 8 sampai 21 melalui video berikut. Onesimus. Filemon adalah seorang kaya yang tinggal di Kolose. Dia memiliki seorang budak bernama Onesimus. Dulu Filemon pernah bertemu dengan Paulus yang menjadikannya sebagai pengikut Yesus. Onesimus sangat ingin bebas dan tidak lagi menjadi budak. Dia lalu memutuskan untuk melarikan diri. Dia bersembunyi dari orang-orang kemanapun dia pergi. Karena jika seorang budak melarikan diri tertangkap, maka dia akan menghadapi hukuman yang mengerikan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dia pergi sejauh mungkin dari Filemon dan meninggalkan negara itu, lalu menuju ke Roma. Suatu ketika di Roma, dia mendengar bahwa Paulus berada di kota itu. Ia mengingat bahwa Pauluslah yang mengajarkan Filemon tentang Yesus. Onesimus lalu memutuskan untuk pergi dan mengunjungi Paulus. Paulus menyambut Onesimus. Onesimus pun menceritakan mengapa dia melarikan diri dari Filemon. Paulus lalu menceritakan juga kepada Onesimus tentang Yesus. Onesimus lalu memutuskan untuk berhenti melarikan diri, dan dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia mau menjadi seorang Kristen, meskipun ia tahu bahwa itu berarti ia harus kembali ke Filemon. Ia berharap Filemon dapat memaafkannya. Untuk itu, Paulus menuliskan surat kepada Filemon yang memberitahukan bahwa Onesimus telah menjadi seorang Kristen dan dia ingin agar Filemon memaafkannya. Selain itu, Paulus juga meminta Filemon agar menerima Onesimus sebagai saudara sesama Kristen. Maka Onesimus pun kembali ke Filemon dengan surat yang dibawanya dari Paulus. Isi surat itu juga dapat kita temukan dalam Alkitab dan disebut surat kepada Filemon. Dari firman Tuhan yang sudah kita simak tadi, dapat disimpulkan bahwa Paulus tidak memerintahkan Filemon untuk mengampuni Onesimus. Ia memohon pada Filemon untuk mengampuni karena kasih, yaitu kasih yang harus ada di antara sesama saudara seiman dalam Kristus. Mengampuni Onesimus tidaklah mudah bagi Filemon, tetapi Paulus tahu bahwa itu perlu. Selanjutnya Paulus mengatakan pada Filemon bahwa ia akan mengganti segala kerugian yang mungkin pernah disebabkan oleh Onesimus. Paulus begitu mengasihi budak yang melarikan diri itu sehingga ia bersedia menanggung segala hutangnya. Bukankah ini serupa dengan kasih yang Yesus tunjukkan kepada kita? Dalam hal ini Paulus menunjukkan sikap Kristiani yang sejati. Kita tidak dapat berbuat sesuatu yang cukup baik untuk meyakinkan Tuhan agar mau mengampuni kita. Namun, Yesus menanggung hukuman karena dosa kita, bukan karena kita dapat membayar Dia kembali, tetapi karena Ia mengasihi kita. Untuk menerima pengampunan, kita hanya mohon kepadanya untuk menghapus dosa kita dan percaya bahwa Ia akan melakukannya. Yang Yesus inginkan hanyalah agar kita datang kepadanya dengan iman.
Mari kita perhatikan gambar segitiga berikut. Titik yang tertinggi, di situ tertulis Yesus. Pada titik sebelah kiri tertulis aku, dan pada titik sebelah kanan tertulis orang lain. Segitiga ini memberi kita suatu contoh tentang bagaimana pengampunan itu bekerja. Yesus mengampuni kita dan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk mengampuni orang lain. Ketika orang lain melihat sifat ini di dalam diri kita, mereka akan tertarik pada Yesus dan mendapat pengampunan dari Dia untuk diri mereka sendiri. Di akhir suratnya kepada Filemon, Paulus mengatakan bahwa mengampuni Onesimus akan sangat membahagiakan Paulus. Mari kita buka dari Filemon ayat yang ke-20. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Paulus merasa yakin bahwa Filemon akan mengampuni Onesimus. Mari kita lihat di dalam Filemon ayat 21. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Selanjutnya marilah kita perhatikan, kita simak video berikut. Inilah contoh bagaimana mengampuni sesama di dalam kehidupan sehari-hari kita. Gladys, kamu tidak istirahat? Kenapa hanya diam di kelas? Mukanya cemberut lagi. Mem, tidak apa-apa, Mem. Mem tidak percaya. Pasti ada apa-apa. Masa jam istirahat teman-teman di luar kamu hanya diam di dalam? Coba cerita dong sama Mem. Cerita aja, tidak apa-apa kok. Mem janji jadi rahasia kita berdua. Nanti Mem jadi pendengar yang setia. Terus nanti Mem berusaha memberikan solusi yang terbaik buat Gladys. Baiklah Mem. Nah, gitu dong. Mem janji tidak akan cerita pada siapa-siapa. Iya Mem, ceritanya begini. Gladys, Kenapa Angel? kamu kenapa sih, Dis? Setiap aku ajak keluar, kamu penampilannya biasa aja. Padahal kamu cantik loh. Harusnya saya yang tanya kamu, Angel. Kenapa sih berteman dengan saya harus melihat penampilan saya? Saya kan tidak memalukan kamu dengan penampilan saya biasa-biasa seperti ini. Saya tidak bisa, Angel, berdandan seperti kamu. Saya merasa seperti ini saya sudah cantik. Kalau kamu memang tidak suka saya seperti ini, ya sudah, kita tidak usah berteman. Saya capek, Angel. Setiap hari, setiap kita keluar, kamu selalu mempermasalahkan penampilan saya. Kenapa sih, Angel? Loh, kenapa kamu yang marah? Habisnya yang kita bahas ini terus, Angel. Kita sudah lama berteman, tapi kamu selalu mempermasalahkan penampilan saya kalau kamu mengajak saya keluar, kalau kita jalan sama-sama.
Ya, saya penampilannya sudah seperti ini, orangnya sudah seperti ini. Saya capek, Angel. Ya sudah, kamu pulang aja kalau kamu marah. Baiklah, saya pulang. Terima kasih. Pergilah. Oh, begitu ceritanya. Hmm, 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 hmm. Saya harus bagaimana, Mem? Saya juga bingung. Angel sudah menyakiti hati saya. Setiap kali kami keluar bersama-sama, dia selalu mengkritik cara berpakaian saya. Saya capek, Mem. Saya juga kemarin sudah salah, langsung marah di depannya dia. Masalahnya, setiap kali kami keluar, selalu itu saja yang dia persoalkan. Saya harus bagaimana, Mem? Ya, harus minta maaf dong. Kan Gladys juga salah. Ya, kok saya sih, Mem? Kan Angel yang selalu berulang-ulang menyakiti hati saya. Kemarin ini tuh saya marah karena saya sudah tidak tahan, Mem. Selama ini saya selalu diam. Masa sih saya yang harus minta maaf, bukannya Angel? Tapi kan kemarin Gladys marah sama Angel. Itu berarti di dalam hatinya Gladys mulai ada rasa amarah, dendam, bahkan mungkin mulai muncul rasa-rasa kebencian. Nah, lama-lama kalau semua itu sudah ada dalam hatinya Gladys, bisa-bisa Gladys tidak akan memberikan pengampunan kepada Angel. Kita kan akan mempelajari tentang indahnya mengampuni. Jadi kita harus melepaskan semua rasa benci, rasa dendam, rasa amarah, apapun yang sudah dilakukan oleh teman kita pada kita. Jadi Gladys harus bisa meminta maaf dan memaafkan Angel. Iya, Mem tahu itu pasti sangat sulit ya. Tapi kalau kita sudah bisa melepaskan semua rasa sakit hati, pasti Gladys bisa memaafkan Angel. Terlebih dahulu, Gladys saja yang duluan minta maaf. Nanti pasti Angel hatinya tergugah. Karena selama ini dia sudah menyakiti hati Gladys. Coba dipraktekkan apa yang Mem bilang saat ini. Pasti hubungan kalian akan bagus kembali. Dan Angel bisa sadar dan merubah sifatnya. Dan dia berteman dengan Gladys, menerima Gladys apa adanya. Coba kamu pikir baik-baik solusi dari Mem. Iya ya, Mem. Benar juga. Pasti hati akan terasa lebih damai. Hati akan terasa lebih sukacita. Baiklah, Mem. Nanti Gladys yang duluan minta maaf sama Angel. Supaya hati Gladys penuh dengan sukacita. Dan Gladys bisa melepaskan rasa benci di hati. Terima kasih banyak, Mem. Nah, gitu dong. Kan cantik kalau senyum. Ya, silakan. Cari saja Gladys. Oke, Mem. Hai, Angel. Hai juga. Angel, duduk sini dong. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Kenapa? Apa yang kamu sampaikan? Begini, Angel. Saya minta maaf ya atas kejadian beberapa waktu kemarin. Maafkan saya ya. Dis, harusnya saya yang minta maaf. Saya yang salah. Maafkan saya ya.
Iya, sudah, tidak apa-apa. Kita sama-sama saling memaafkan agar hidup kita bisa penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, karena kita sudah saling mengampuni. Nanti kita akan belajar tentang hal mengampuni juga loh. Kita memperbaiki semua dari awal ya. Terima kasih ya Angel. Terima kasih Gladys, kamu teman yang baik. Dari pelajaran hari ini, dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama, bahwa mengampuni orang lain tidaklah mudah. Sesungguhnya dengan kekuatan sendiri hal itu mustahil. Tetapi Yesus mengutus Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, kita dapat mengampuni orang lain bila kita berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah diambil dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Mari kita ulang sekali lagi. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, marilah kita pujikan bersama-sama nyanyian Aku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Engkau berikan pada hari ini, yang sungguh indah Tuhan. Sungguh indah apabila kami bisa mengampuni sesama kami, maka damai sejahtera, sukacita akan meliputi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan, ketekunan yang terus Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh menyelesaikan sekolah minggu hari ini dengan baik karena Engkau terus mengiring kami, Engkau melindungi kami, Engkau terus bersama-sama dengan kami. Selanjutnya Bapa, kami akan kembali beraktivitas di hari-hari yang akan datang. Biarlah Engkau terus menyertai kami, limpahi kami dengan kekuatan kesehatan yang datang dari Engkau, sehingga kami mampu beraktivitas setiap harinya dengan baik, karena Engkau terus melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk tugas hari ini, kerjakan tugas di Google Form, kemudian link tugas akan dikirim melalui WA grup kelas masing-masing. Jangan lupa semua mengerjakan ya. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kini dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya kalian bisa mengampuni? Tadi kita sudah belajar ya, tentunya kalian bisa semua. Baik, terus semangat hadir sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Jangan lupa kerjakan tugas hari ini ya. Shalom.